Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa kadzalika awhayna ilayka Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Walau syaa Allah laja'alahum ummatan wahidah walakin walau syaa Allah laja'alahum ummatan wahidah walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wa la nasir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inna lisyaitan lahmatan bi ibni Adam wa lil malak lahmatun fa amma lahmatu syaitan fa 'ayatu lisyirk bisyarri wa takfir bil haqq wa amma lahmatu malak fa 'ayatu lil khair wa tasdiq bil haqq. Faman wajada dhalika falya'lam annahu min Allah falyahmadillah. Faman wajada al-ukhra falyata'awwadh billahi minasy syaithanir rajim. Rawahu Tirmidzi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini, detik ini, hari ini, malam ini, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan hidup kepada kita. Maksudnya apa? Hidup yang bermanfaat. Hidup yang bermanfaat. Ada juga orang menjalani hidup hari ini tapi hidupnya itu tidak dia gunakan untuk kebaikan. Nah, maka dikatakan Nabi, waktu itu ada 3. Waktu hari ini, maka adalah waktu yang ada ini, waktu yang sekarang ini. Kemudian waktu yang kemarin. Waktu yang kemarin itu waktu yang tidak akan bisa kembali lagi. Nah, tetapi waktu yang telah kita jalani itu akan menjadi pertanggungjawaban kita nanti pada hari kiamat. Kemudian waktu yang akan datang, waktu besok atau setelah ini, waktu yang tak bisa kita kaji. Nah, kita tak bisa kaji. Tak bisa kita kaji waktu setelah atau besok yang akan datang, karena kita tidak tahu bagaimana keadaan kita. Tetapi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah kasih kiat-kiatnya, kunci-kuncinya, solusinya. Kalau kita mau mendapatkan kebaikan, maka duduklah dengan dalam perkara-perkara yang baik. Tapi kalau kita tak duduk dalam perkara yang baik, maka tidak akan kita dapatkan kebaikan-kebaikan. Di dalam pembukaan biasanya dalam hadis tadi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul satu kaum dari salah satu rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, saling mengajarkan satu sama lain. Maksudnya buat majelis, baik itu majelis iman, majelis zikir atau majelis Quran. Illa nazalat alaihim sakinah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Malaikat Allah akan berikan ketenangan dalam hidup. Wa ghasyiyatuhum
rahmah, Allah cucuri rahmat. Wa hafathul malaika, malaikat akan berbondong-bondong duduk mendengarkan, menyaksikan. Ada majlis, kalau ada majlis yang membicarakan kehebatan Allah, maka malaikat turun dari langit. Wa dzakarahu fi man, bahkan nama-nama kita ini akan dibangga-banggakan Allah di majlisnya para malaikat. Allah akan banggakan. Walaupun hari ini kita tak dikenal di banyak orang, tapi kalau kita ini ada keinginan kita ini untuk baik, duduk di dalam majlis yang baik, maka nama kita akan dibanggakan Allah di depan majlisnya para malaikat, di depan malaikat, di hadapan para malaikat. Apa dikatakan Allah Subhanahu wa taala? Kalian tengok, di antara banyaknya manusia itu hamba-hamba duduk dalam majlis mendengarkan tausiah agama, duduk dalam majlis iman. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kehadiran manusia ini diragukan sama malaikat. Padahal waktu Allah menciptakan manusia ini, belum tahunya malaikat bagaimana bentuk manusia ini, belum tahu. Allah belum ciptakan. Di dalam surah Al-Baqarah dikatakan, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan khalifah. Khalifah ini jangan kita artikan sebagai mesti jadi pemimpin, tidak. Jadi khalifah ini mampu yang memimpin pribadi supaya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling berat. Menundukkan diri kita di hadapan Allah itu tidak mudah. Hari ini kita ibadah, tapi kadang-kadang masih ada bangga diri kita dengan ibadah. Padahal kalau kita bayangkan ibadah kita ini, kita mudah tahu tak diterima Allah mudah kita. Tapi kita hanya usaha. Karena apa? Bercampur kadang-kadang kemusyrikan di dalam ibadah kita itu. Begitu kita mengangkat takbir, teringat kadang utang. Kadang begitu mengingat takbir, mengangkat takbir, teringat kadang-kadang benda yang utang. Sehingga kebesaran-kebesaran dunia tadi, kadang ketika ada masalah dalam hidup kita, selesai itu bisa tercatatkan ketika dalam sholat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat ini ragu dengan kehadiran kita ini. Qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha. Ya Allah, untuk apalah Kau ciptakan manusia ini yang nantinya Kau membuat kerusakan di kaum ini. Langsung malaikat itu optimis kalau diciptakan manusia ini buat masalah ini, buat masalah. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih solusi supaya manusia ini tak buat masalah, dikasihlah agama. Dikasih agama. Agama ini aturan Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita jalankan, kita taat. Ini agama. Ketika agama ini dikatakan Allah dalam Al-Quran, ketika agama ini ditawarkan kepada langit, langit menolak. Ditawarkan kepada bumi, bumi pun tak mau menerima. Ditawarkan kepada matahari, bulan, bintang, lautan, samudra, semua tak ada yang menerima. Wa hamalah al-insan, dan manusia yang mengambil agama ini. Sedangkan manusia ini kata Allah zaluman jahulan. Manusia ini zalim dan bodoh. Kalau manusia ini tidak ada agama dalam hidup dia, pasti kehidupannya zalim. Itu dah tak bisa dipungkiri lagi. Kalau tidak ada agama dalam hidup dia, jangan heran kita melihat ada satu orang ibu membunuh anaknya. Ada satu orang anak membunuh ayahnya. Kenapa? Agama tak ada dalam diri dia. Maka dikatakan manusia ini zaluman jahulan. Tetapi ketika manusia ini ada agama, dia amalkan agama,
Maka apa kata Allah? Ketenangan, kebahagiaan Allah berikan dalam hidup. Maka tidak ada sama sekali manusia kalau mau dia bahagia, mau tentram hatinya, mau sejahtera hidupnya, maka satu-satunya jalan maka amalkan agama. Agama. Jadi kalau bilang apa itu agama? Agama itu apa yang diajarkan Nabi, itu agama. Kan banyak orang mengaku agama, orang Nasrani dia punya agama juga, dengan orang Yahudi punya agama juga, macam-macam orang mengaku punya agama. Sedangkan kita tahu inna dina indallahi Islam. Sedangkan agama yang diakui sama Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi itu cuma Islam saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah menciptakan ini untuk menguji malaikat sebetulnya. Diciptakan Allah lah manusia. Pertama kali manusia ini Adam alaihissalam. Diciptakan Adam alaihissalam. Maka setelah berbentuk Adam alaihissalam tadi belum dimasukkan roh, masih berupa jasad saja, masih berupa jasad. Kita ini kalau jasad tak ada rohnya, apa namanya itu alias tewas lagi. Jadi karena ada jasad dan roh, jasad dan roh, jasad sama roh ini juga ada makanannya. Kalau jasad ini makanannya nasi, kan, pisang goreng, bakwan, macam-macam itu jasad. Tapi kalau roh makanannya itu adalah agama. Makanan roh itu agama. Makanya dikatakan Nabi, masalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat sama Allah sama orang yang tak ingat sama Allah itu macam orang hidup sama orang mati. Jadi kalau orang hari ini berkeliaran dia waktu sholat maghrib dia berkeliaran, sholat isya dia berkeliaran, orang Islam itu macam mayat yang berjalan sebetulnya. Nampak-nampaknya hidup tapi sebetulnya mati. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mau masukkan ruh ini, mau dimasukkan ruh. Masukkan ruh tadi melalui lubang hidung. Dari lubang hidung Allah masukkan ruh dan jasad Nabi Adam alaihissalam. Kita kalau masuk sesuatu dalam hidup gimana rasanya? Gimana? Masuk sesuatu dalam hidup? Bersih, betul tidak? Bersih lah masuk, nggak termasuk debu. Apa nih? Bersih. Kalau ada makan, kalau ibu-ibu masak sambal, kalau tak ditutup kuali itu, kita pun bersih, kan? Itu tandanya bahwasanya itu kita ini apa namanya itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu dimasukkan ruh ke dalam lubang hidung Nabi Adam alaihissalam, pertama sekali mengucapkan sama Adam alaihissalam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini malaikat bingung ini. Ternyata Allah ciptakan manusia ini ada pujiannya rupanya. Maka yang pertama sekali mengucapkan kalimat alhamdulillah itu adalah Adam alaihissalam. Untuk memuji daripada malaikat. Tak cukup daripada itu ujiannya. Ujiannya tak cukup sampai di situ. Allah ajarkan Nabi Adam alaihissalam tentang kehidupan dunia ini. Rupanya tak semua malaikat tahu bagaimana kehidupan dunia ini. Tentang alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kepada Adam, wa 'allama al-Adam al-asma'a kullaha. Diperintahkan Allah supaya Adam ini mengajarkan malaikat-malaikat itu tentang asma-asma ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di situ mau membuktikan bahwasanya manusia tadi Allah ciptakan yang di mana malaikat tadi ragu dengan kehadiran manusia tadi, Allah Subhanahu wa taala hendak muliakan manusia. Maka dikatakan manusia ini Allah kasih akal pikiran, Allah beri juga nafsu namanya. Maka orang yang tak mampu mengendalikan akal pikiran dia, maka nafsu dia akan mempengaruhi fisik, akan
wal ins. Telah kami sediakan api neraka. Kebanyakan siapa penghuninya, kata Allah? Kebanyakan penghuninya itu dari manusia dan jin. Ada juga dalam ayat yang lain, waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu manusia dan batu-batu. Tapi kita cerita masalah manusia dan jin. Kenapa tidak mengedepankan perintah Allah, lebih mengedepankan nafsu dia? Makanya nafsu ini tak suka dia buat baik. Kalau kita tengok-tengok orang baik, tapi sebetulnya nafsu itu inna nafsa, kata Allah dalam surah Yusuf, la ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mendorong manusia itu supaya jangan buat baik, mendorong manusia itu supaya buat keburukan. Maka dipengaruhi dia. Kalau kita punya harta, kalau kita punya mobil, nafsu tadi bilang, kalau ada mobil satu lagi kan ada paten sedikit. Ini namanya nafsu. Padahal udah dikasih Allah mobil satu. Kalau dikasih rumah minta lebih-lebih, ini namanya nafsu. Nafsu tadi tak mau dia, sehingga Nabi katakan, kalaulah sekiranya manusia ini dikasih satu lembah emas, pasti dia minta lembah emas yang kedua, minta lembah emas yang ketiga, sampai tanah yang membatasi dia, maksudnya mati. Itu Ustaz Somad pernah bilang, kalau perkara ingat, kalau perkara agama ini, orang tua dia bisa lupa. Tapi kalau perkara dunia jangan coba-coba. Udah tua kok masih teringat dia. Masalah tanah dia surat, masih tahu dia surat tanah dia. Berapa ukuran tanah dia masih tahu dia. Tapi kalau sholat kan udah nenek sholat maghrib kan. Antara sama-sama nenek tadi udah nenek sholat subuh dan gitu. Tapi kalau perkara agama begitu manusia. Kalau perkara dunia, karena dikedepankan nafsu, emas yang ada di apa sama nenek-nenek itu tadi pasti ingat ya. Berapa gram emas dia, kalau dicolek sama anak, tahu lah dia. Jangan berapa punya aku, ada sekian gram tu punya aku. Tahu? Ini namanya nafsu. Maka nafsu ini senantiasa mempengaruhi manusia supaya kuat keburukan. Tapi orang yang mampu mengendalikan nafsu, kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang betul dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang mengendalikan nafsu dia. Mampu dia menahan nafsu, wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia tahan keinginan dia daripada nafsu-nafsu dunia. Tapi memang tak bisa. Apalagi wanita. Nah, kalau wanita ini seleranya memang tinggi, itu tak bisa dipungkiri itu, Bu. Jangankan kita mau akhir zaman, sekelas istri Nabi saja pun kesan dunia itu ada sama istri-istri Nabi. Kalau enggak ditegur sama Nabi, merasa hancur saja. Kenapa kau betulkan atap rumahku? Dia tak nampak condong di rumah kita, wahai Rasulullah. Kematian kau itu lebih cepat dari apa yang kau pikirkan. Nanti kalau kita bilang itu merayu lagi laki kita, ya kan? Tak diberikan baju, tengok orang dengan ibu-ibu ini udah bajunya kompak semua, kan itu? Baju awal yang lain sebelah macam apa? Tai cicak, ya kan? Ibu-ibu semuanya putih, awal juga hitam. Nah, mengaji sama laki dia belum ada rezekinya. Merajuk kan begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Adam alaihissalam supaya mengajarkan malaikat-malaikat tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada agama dalam hidup kita pasti bahagia. Pasti bahagia. Bahagia itu tak bisa diukur dengan harta, tahta, pangkat dan jabatan, tak bisa. Orang yang punya harta, dia taat kepada Allah, bahagia pasti. Tanya Nabi Sulaiman, orang Nabi yang paling kaya, tapi karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahagia. Dikenang Nabi Sulaiman itu sampai
sampai akhir hari kiamat. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, sampai sekarang harta Abdurrahman bin Auf itu habis-habis di kota Mekah, tersalurkan untuk difasilitasi untuk orang-orang yang berhaji. Itu apa maksudnya? Kaya dia, banyak hartanya, tapi diposisikan untuk agama. Maka ini orang yang bahagia. Makanya karakter manusia itu empat. Orang yang kaya di dunia, dia kaya di akhirat. Kalau ditanya semua kita mau macam ini. Kaya di dunia, dia kaya juga di akhirat. Kalau macam kita ini kaya kita di dunia, belum tentu kita kaya di akhirat. Karena masih bakhil. Ya kan? Kenapa sahabat-sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, ketika pada Abdurrahman bin Auf itu asyarah mubasyarah. Asyarah mubasyarah. Kalau orang buka usaha, itu ada namanya 10 orang pertama, pembeli pertama digratiskan. Itu bahasa Quran. Jadi asyarah mubasyarah, 10 orang yang mendapat kabar gembira langsung cash dia masuk surga. Orangnya masih di dunia. Kabar gembira surga sudah diberikan sama dia. Ini namanya asyarah mubasyarah. Termasuk Abdurrahman bin Auf tadi. Tetapi Abdurrahman bin Auf itu dibilang Nabi, aku khawatir wahai Abdurrahman bin Auf, kau tak masuk ke dalam surga. Itu kata Rasulullah. Karena saking banyaknya hartamu. Abdurrahman bin Auf itu dia tidak ada keinginan dia menjadi orang kaya, tapi takdirnya Allah menjadikan dia menjadi orang kaya. Habis hartanya, habis-habisan dikasihnya untuk pengorbanan agama, datang lagi harta. Dia udah berpikir, aku nampaknya terus. Sengaja dia tinggalkan kebun dia. Nanti musuh-musuh kan udah ada lagi. Rupanya datang orang kafir menawarkan, ini kurma busuk ini dijual atau tidak, katanya. Yang busuk laku dijual, yang busuk ditawar dengan harga yang mahal. Maka Abdurrahman pun bingung, ya Allah, kalau udah takdirnya berat, kemana mau tolak-tolak lagi? Kalau kita ini kan kaya yang diusahakan, ya kan? Sehingga ketika diminta harta supaya korbankan harta kita, maka kita akhir. Sanggup tak kita mengorbankan? Kalau sekarang kalau di media sosial itu beli sepeda bisa, ya kan? Tapi untuk korban tak bisa. Ada yang kita ikuti di Facebook tuh. Sekarang orang beli sepeda tuh ada yang 6 juta, 5 juta. Gara-gara beli sepeda terakhirnya yang korban sedikit di masjid-masjid. Yang korban di masjid sedikit. Biasanya di masjid, biasa masjid itu saya kan masuk dalam poster forum silaturahmi. Forum silaturahmi Kota Ahmadiyah itu ada orang posting, ya kan? Korban hari ini masjid ini tahun semalam 10 bukan 3. Ada bukti, memang kena corona betul. Tapi orang kena corona tapi beli sepeda bisa. Sepeda yang lipat-lipat tuh. Kalau anak-anak ini nggak disingkat sekolah-sekolah itu kan bingung mau ngapain. Kalau di rumah kena iPad aja sama mamanya. Dibantu aja kan bikin sepeda, ya kan? Sampai siang berubah aja. Kan begitu. Tapi kita diminta korban, maka kita susah. Abdurrahman, kalau sahabat Nabi, kalau sahabat-sahabat Rasulullah itu karena mereka berada di tempat imannya sama Nabi, sehingga mereka ini apa yang diminta sama Allah mereka korbankan. Jadi sahabat. Maka kehidupan kita sebetulnya mau tiba kepada kehidupan para sahabat dan sahabiah, istri-istri Nabi, istri-istri sahabat. Cuma dia bertahap-tahap, tak bisa langsung spontan atau instan. Itu Abdurrahman bin Auf. Dia itu sederhana dia untuk keluarga, tapi dia poros untuk agama. Itu Abdurrahman bin Auf. Sederhana untuk keluarga, tapi dia boros untuk agama. Suatu kali ketika mau melakukan perjalanan melakukan jihad, maka Rasulullah katakan, coba kau datang kepada Abdurrahman bin Auf. Kita ini mau melakukan jihad, kita mau melakukan jihad, maka apa yang bisa dibantu sama Abdurrahman bin Auf? Maka utusan datang.
mau diketuk itu, rupanya di negara dari dalam rumah itu Abdurrahman bin Auf tadi menasihati istrinya, wahai istriku, kalau memakai menggunakan harta untuk berbuat tidak jangan berlebihan, pakai secukupnya aja. Kalau bisa agak hemat sedikit. Kalau tidak ditambah lagi tidak gitu berajo. Udahlah orang kita dari kosong apa macam banyak kali berkasih sama aku katanya. Begitu yang perempuan pengalaman maksudnya. Begitu. Yang perempuan begitu ya. Gara-gara duit, banyak orang gara-gara duit, gara-gara duit gaji bisa ceria. Tanya begitu. Kan dikasih duit sama istrinya, ini dia gaji katanya. Rupanya mungkin tak ada keperluan diminta duit tadi kan semua. Bisa lo minta duit tadi. Aku kalau kasih minta lagi lama-lama tidak jelas semua katanya. Udah bergaduh. Tapi kalau ibu sini namanya tidak macam itu. Ada, rasa tak ada seperti itu. Ini luar-luar. Maka waktu itu utusan tadi datang. Dia berpikir dia sama bininya dia boleh katanya. Sama bininya ya dia boleh. Cuma itu agama katanya. Maka tak ada ini ketuanya itu. Dia pulang, cuma langkah kaki utusan Nabi tadi terdengar sama Abdurrahman bin Auf. Terdengar, dipanggil. Apa maksud hajat kau datang kemari? Maka dia bilang, aku ini utusan Nabi. Kita kan mau lakukan jihad, mau perang. Maka Nabi mengutus aku supaya apa yang bisa dibawa, maksudnya dikorbankan. Maka Abdurrahman bin Auf orang kaya. Dia punya ternak kuda, dia punya ternak unta, macam-macam dia punya harta benda. Maka dia bilang sama utusan, ini kuda-kuda ini kau bawa. Ini mana pokoknya mana yang diperlukan untuk perjuangan agama kau bawa. Makanya orang-orang dulu sahabat-sahabat Nabi itu dia sederhana untuk keluarga, tapi habis-habisan untuk agama. Kalau kita ini terbalik. Polos untuk dunia, tapi kalau untuk agama boleh bukan main. Begitu. Kadang-kadang, tapi ya pelajaran itu ada sama saya kan. Begitulah keadaan kita ini. Sehingga ketika diminta sama Allah pengorbanan, kita pun masih pikir-pikir. Ya kalau balik, kan gitu pikir kita kan. Ya kalau balik, kalau balik, apa yang dikorbankan lagi katanya. Sehingga keraguan itu datang. Maka agama ini solusi kebahagiaan hidup manusia. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan dan dia orang beriman, maka pasti kata Allah akan memberikan kebahagiaan dalam hidup dia. Jadi kalau kita mengamalkan agama sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti akan memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Cuma mengamalkan jangan maunya kita, tapi maunya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan banyak orang mengamalkan agama maunya dia, tapi maunya Allah tak mau dia. Maunya dia tapi maunya Allah tak mau itu. Kalau kira-kira saja capek kali, maka dia berdoa. Itu karena kekuatan iman. Bukan iman ini pengaruh kepada pribadi. Iman ini dia singkat ucapan iman ini, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala perkara iman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dia jumpa kepada siapa namanya? Haris. Bertemu kepada Haris dia anak muda. Belum kawin lagi. Maka Nabi katakan, Haris bin Haris, wahai Haris, kaifa asbahta? Bagaimana keadaan kau pagi? Kalau kita kan ada macam kan, bagaimana kau alhamdulillah sehat. Begitu kan itu jawaban kita biasanya. Tapi sahabat tadi ketika ditanya, ya Haris, kaifa asbahta? Wahai Haris, bagaimana keadaan kamu di pagi hari ini? Maka Haris mengatakan, mukmin ya Rasulullah. Maka Haris mengatakan, dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beriman ya Rasulullah. Maka
Rasulullah katakan mukminun haqqan, betul-betul yang orang beriman katanya. Mukminun haqqan, betul orang beriman ya Rasulullah. Wa ma haqiqatu dzalika, apa hakikat iman itu? Kalau memang betul-betul orang beriman, apa hakikat iman? Ini bukan mudah untuk diucapkan. Apa dia katakan? Azal binafsi minat dunia, udah dipalingkan diriku ini terhadap dunia, dipalingkannya diri ini terhadap dunia. Orang beriman itu dia bukan tak butuh, dia perlu sama dunia, tetapi jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati dia. Ini orang beriman. Kalau sempat masuk iman ke dalam hati, dunia masuk ke dalam hati, maka iman akan keluar dari diri. Sehingga berapa banyak orang gara-gara dunia ditinggalkannya ada saja. Ini kalau kita tengok pekerja-pekerja orang kantoran karena terikat, sehingga karena tingkat bersibuk dengan dunia, seorang malas, tak sempat lagi dia melakukan sholat. Berbalik ke rumah malam capek tidur kan? Tak boleh. Maka dikatakan hadis azab nafsi min dunia. Udah mempalingkan diriku ini daripada dunia. Udah berpaling. Ini anak masih keras, anak muda. Kalau tempat kita ni gila ya kalau kau tinggal di dunia masih berjejak kaki kau butuh dalam dunia, kau makan dari mana? Begitulah kurang lebih. Jadi orang beriman ini menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Kita perlu kepada dunia, tapi jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati kita. Sahabat kita ini mau nyebrang lautan, ya kan naik perahu, ya kan? Kita naik perahu butuh sama air, ya kan? Butuh nggak kita sama air? Tapi kalau sempat air tadi masuk ke dalam perahu, tenggelam kita. Betul tidak? Kita butuh kepada air. Kalau kita nggak ada air, itu kan berjalan perahu sampai kan? Butuh kepada air sehingga bisalah perahu tadi berjalan. Begitu juga keadaan kita hari ini. Kita butuh kepada dunia, kita perlu kepada dunia, tapi jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati. Dunia hati kita kecil, tapi semua bisa masuk ke dalam hati. Mobil itu bisa masuk ke dalam hati, rumah bisa masuk ke dalam hati, kebesaran macam-macam lah kebesaran istri masuk ke dalam hati. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dikatakan hadis, kupalingkan diriku daripada dunia. Kemudian malam aku sholat. Jadi malam dilakukannya sholat malam. Kalau kita ditanya pribadi, tepuk dada kita, tanya iman kita, apakah kita jaga sholat malam kita? Biasanya kalau orang tua dia rajin, kalau orang tua biasa rajin. Kalau anak muda dia belum tahu. Kadang-kadang kita tengok belum juga tidur, rupanya main power bank, apa namanya? Main game lama, main game. Padahal tak apa manfaat game, orang tak tahu. Cuma capek-capek, kadang-kadang ada orang belinya, tapi dibelinya, game beli-belinya. Padahal manfaatnya tak ada, pahalanya tak ada, habis waktunya. Cuma nikmat rasa dia beli juga. Tapi kalau ada suruh baca Quran, baru 3 menit sudah mengantuk, tutup. Taruh lagi lah, tak tahan maka zikir, tercampak zikir itu tadi, terjatuh, gantung. Tapi kalau megang handphone tadi, sampai tengah malam pun sama. Itulah keadaan kita. Ya kan, hari ini fitnah dunia yang besar dari semua kita. Maka sahabat hari tadi katakan, malam aku bangun bertahajud, siang, ya kan? Siang hari aku berpuasa. Berpuasa siang hari. Kemudian apa lagi? Wa inni ara. Kemudian aku melihat bagaimana ahli neraka itu menjerit-jerit. Coba bayangkan, taraf iman anak muda di zaman sahabat. Dia bisa membayangkan bagaimana ngerinya orang ahli neraka menjerit-jerit karena saking dahsyatnya hari neraka, hari kiamat. Kemudian dia bilang, aku melihat orang-orang ahli surga saling bersilaturahmi, yatazawaruna bainahum, saling bersilaturahmi satu sama lain. Jadi kalau sebetulnya amalan dunia ini seperti kita silaturahmi, ya kan? Datang kepada tetangga,
Kalau ada makanan kita kasih dia, itu sebetulnya amalan surga. Sebetulnya itu amalan surga, silaturahmi itu. Ini nanti akan kita dapatkan ketika dari akhirat. Cuman setiap kita ini surganya tak sama. Tidak ada satu pun yang sama surganya. Ditengoknya, kamu agak cantik sih surga kamu katanya. Rupanya kalah satu subhanallah. Waktu kita petik subhanallah, subhanallah. Awal 31 bukan rupanya, awal 32 rupanya 33. Lupa kita. Maka akan lebih tinggi. Karena satu subhanallah itu, maka Allah akan tumbuhkan pohon di dalam surga itu. Kalau dikelilingi satu kuda yang paling cepat pun 100 tahun belum sampai ke ujungnya diputar dikelilingi. Begitulah rasanya. Cuma hari ini kita belum belum sabar menghadapi mau masuk surga tapi mau cepat-cepat aja beramal. Tak bisa begitu. Ketika satu orang bangun, dia bekerja sama Tuhan, maka dia katakan, Tuhan aku udah lama bekerja sama Tuhan, katanya. Udah lama bekerja sama Tuhan. Nampaknya untuk tahun ini aku pensiun. Aku mau mundurkan diri. Karena kerjanya bagus. Makanya Tuhan katakan, ya boleh kamu mundurkan diri, tapi terakhir kali kau buatkan rumah. Akan pernah saya sampaikan itu khotib. Tapi kau buatkan aku rumah. Kau buatkan rumah, nanti kalau udah siap, nanti aku kasih kuncinya. Maksudnya dibuatkan rumah, dia tak tahu. Dibuatnya rumah, tapi kan tak selera yang bekerja. Udah gak ada lagi ini. Dibuatnya rumah, cuma tak rasa aja. Biasanya dia cantik kalau rumah, bagus kerjanya, tapi karena tak ada lagi keinginan dia untuk kerja sama tuannya, dan dibangunnya rumah. Cuma dia sekedar aja, tidak maksimal. Tidak maksimal. Begitu rumah tadi udah finishing, maka tuan rumah tadi yang tuannya tadi katakan, sekarang ini kuncinya. Ini rumah ini kasih sama kau karena udah lama kau bekerja sama aku. Gimana perasaannya? Kalau tahu udah rumah dikasih untuk aku, tentu aku buat rumah cantik katanya. Tapi karena nggak tahu, Nabi nggak tahu kalau itu tadi untuk dia. Begitulah keadaan kita hari ini. Allah mau kasih surga sama kita, tapi karena kita kadang-kadang tak tahu macam mana bentuk surga yang Allah berikan sama kita, sehingga kita asal-asalan melakukan ibadah. Kita pun masih sepele-sepele melakukan perintah Allah. Kadang-kadang habis sholat, udah langsung cabut aja, merasa udah hari surga aja. Padahal kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah sholat. Pertama sekali manusia ditanya sama Allah pada hari kiamat tentang sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka diterima semua amalnya. Tapi kalau sholatnya rusak, maka ditolak amal-amalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada malaikat, coba tengok, unzur li 'abdi hal lahu min tatawwu'. Tengok hamba, adakah amal-amal nafilnya? Kalau habis sholat wajib, dia sholat bahagia. Dia kalau puasanya mungkin dia puasa 30 hari tapi banyak cacatnya, dia buat lagi sholat puasa sunnah. Dia melakukan zakat tapi karena belum sempurna zakatnya, dia lakukan sedekah, maka itulah yang akan menutupi daripada amalan-amalan fardu kita. Maka jangan sepele. Hidup kita ini kan cuma 60-70 tahun dikasih Allah. Bukannya lama itu. Ya kan? Bahkan ulama katakan bainal adzan wa iqamah. Jadi umur kita ini cuma antara batas adzan sama iqamah saja. Bahkan ulama katakan umur kita ini tidak kurang lebih cuma 2,5 menit saja atau 3 menit lah umur kita. Umur kita ini paling pun hanya antara 3 menit. Tapi itu adzan sama iqamah jaraknya antara 3 menit saja. Itulah umur kita. Jadi kalau secara hakikatnya begitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang-orang yang dikasih kefahaman, dikasih pikiran, akal sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita gunakan kesempatan hidup ini untuk senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi orang-orang yang
dimasukkan Allah ke dalam jahanam itu. Kenapa? Kebanyakan dari manusia dan jin, apa sebabnya? Dahulu belum mulai pohonannya. Mereka ini punya hati, dikasih Allah hati tapi tidak mau. Mereka ini memahami daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walau ayun la yusiruna, dikasih mata tak ditengok untuk melihat kebesaran Allah. Tak tahu. Walau ayun la yasma'una, mereka dikasih telinga oleh Allah tapi tak mau mendengar tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, mereka itulah seperti binatang-binatang ternak. Bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada itu. Jadi katanya rupanya kalau orang dia tak punya iman, maka lebih bahaya daripada binatang. Binatang itu kalau kita bilang puas kan, paling satunya dimangsa. Habis dimakannya itu udah cukup kenyang tak? Dikasih lagi bangkai sama ular sawah depan mata akan mau dimakannya. Kalau udah kenyang. Tapi kalau manusia ini kalau ada iman, bayangkan. Itu kan dia seperti saya bilang, ibu kandungnya pun sanggup dia bunuh, anak kandungnya pun sanggup dia bunuh. Kalau tak ada iman, maka manusia ini lebih bahaya daripada binatang. Maka Allah kasih agama kepada kita supaya kehidupan kita ini lebih baik lagi ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman yang sempurna. Inilah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu. Kalau kita mati dikatakan mampu dia mengucapkan kalimat iman, kalimat la ilaha illallah, maka surga baginya. Ketika sahabat tanya, ya Rasulullah, walaupun orang tadi dia itu pernah berzina atau mencuri, walaupun kata dia, walaupun orang itu pernah mencuri dan berzina, ya Rasulullah, kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, walaupun orang itu berzina dan mencuri, tak percaya juga. Apa yang maksud Nabi? Ya Rasulullah, walaupun dia berzina dan mencuri, ya Rasulullah, walaupun Abu Dzar tak suka, kata Nabi, walaupun Abu Dzar tak suka, orang yang mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti dia masuk surga. Cuma masalahnya surga itu mana? Kalau dia di dunia itu banyak dosa-dosanya, dia tak taubat sama Allah, tapi dia mati bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka hisab dosa dia. Yang paling enak itu kan faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan Allah daripada api neraka, dimasukkan ke dalam surga, ini orang yang percaya. Dan kita tak ada jaminannya. Tak ada jaminan, kita belum tahu kita berbuat apa. Mungkin kadang-kadang mulut kita tak bisa kita jaga daripada menggibah, menggunjing, macam-macam yang kita buat. Kadang-kadang kita beramal juga, tapi sebab amal kita banyak sakit hati, sehingga dikatakan ini orang yang muflis, orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena dia beramal, tapi dia sakit di hati orang. Ya akhirat harapan ditutup, ya Rasulullah, ya Allah, si fulan ini memang di dunia ini buat amal, tapi sering aku dicacinya, digibahnya, dia tak terima, dikikis amal-amal baik. Dikikis. Kalau seandainya amal baik dari habis, ditimpakan dosa-dosa orang yang menuntut dari sama dia. Coba bayangkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, istanibu katsiran minadh dhanni. Jauhi sama dan prasangka. Inna ba'dhu ithmun, karena sebagian prasangka itu, karena prasangka ini dosa. Jadi prasangka itu sebetulnya prasangka baik sama kau, padahal dia prasangka buruk. Wala tajassasu wala yaghtab. Jangan cari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab, jangan suka menggosip, menggibah. Ayuhibbu ahadukum la ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sukakah kalian memakan daging bangkai saudara kalian? Tentu kalian tak suka, kata Allah. Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan kesempatan hidup kita ini untuk senantiasa melakukan amal-amal kebaikan. Walaupun datang nafsu untuk menggoda kita, ya kan? Walaupun datang setan untuk menggoda kita,
walaupun kebiasaan buruk datang ke dalam kita, kehidupan kita, maka kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat menjadi pelajaran kepada kita. Akhirnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena saya lebih dekat sama ini, banyak hilangnya, banyak salahnya. Karena apa yang saya sampaikan ini pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada Bapak Ibu hadirin wal hadirat, saya mohon maaf mungkin ada penyampaian yang menyinggung hati perasaan, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk sempurna majelis ini kita tutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.